Setelah keheningan singkat, terdengar gemuruh seluruh negeri dongeng. Seperti yang dikatakan Feng Tianxing, dalam 13 tahun ini, mereka telah merasakan perbedaan antara kuil penguasa cahaya dan yang lainnya. Dalam ruang lingkup manajemen kuil Raja Cahaya, itu tidak pernah didasarkan pada kualifikasi dan identitas, tetapi pada kekuatan. Orang yang berbakat dan berbudi luhur direkomendasikan dan berperingkat tinggi. Orang yang tidak kompeten juga memiliki latihan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Dan pavilion pengumpulan sutra adalah sesuatu yang dapat mereka lihat dan sentuh. Sekarang, di bawah promosi penguasa kota terapung dan kuil penguasa cahaya, pavilion koleksi buku telah muncul di semua kota terapung. Selama mereka mau berlatih, selama mereka tenang, mereka selalu dapat menemukan batas kemampuannya. Dan langkah seperti itu membuat mereka melihat harapan dalam akumulasi sumber daya yang membosankan. Bagaimana bisa kamu tidak mendapatkan hati orang? Terlebih lagi, mereka telah dipupuk oleh aspirasi yang begitu besar. Dan sekarang, berusaha sekuat tenaga untuk mendukung penaklukan Feng Tianxing adalah apa yang dapat mereka lakukan, sehingga mereka dapat memberikan permainan penuh pada nilai mereka. Untuk sesaat, banyak orang di kota terapung lepas landas dan terbang menuju posisi kuil Dewa Cahaya. Dan adegan ini jatuh ke dalam kesadaran Feng Tianxing, tanpa ada yang terlewatkan. Feng Tianxing sedikit terkejut dan membungkuk sedikit ke arah tirai tipis. Terima kasih semuanya, saya pasti tidak akan mengkhianati kepercayaan dan harapan tinggi Anda. Saat tirai tipis ditutup, Liu Lao, yang baru saja meninggalkan kuil penguasa cahaya, berhenti. Karena dia tahu kali ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kesetiaannya. Di satu sisi adalah perbatasan yang telah dibangun selama 50 tahun dan tidak dapat dibangun dengan seluruh kekuatannya. Dan di sisi lain adalah penyerahan yang rasional. Meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang master, saya pikir saat itu adalah eksistensi yang memerintah ratusan ribu orang. Pengalaman seperti itu jarang terjadi di kuil penguasa cahaya. Apakah Anda menyerah? Tepat ketika Liu Laogi sedang mengembara, dia melihat tirai tipis dan pernyataan dermawan Feng Tianxing. Dan untuk sementara, dia tidak bisa lagi menahan dorongan itu. Jika bukan karena kurangnya kesempatan, siapa yang mau bersarang di Mahkamah Agung? Penjahat yang peduli dengan sedikit keuntungan? Begitu dia mengertakkan gigi, Liu Lao berbalik dan memasuki kuil penguasa cahaya lagi. Saya Liu Lao, saya bersedia memasuki tangan Tuan Cahaya hari ini, dan menggunakan peran saya untuk bermain. Saya tidak meminta banyak kebaikan. Saya hanya meminta Tuan Cahaya untuk memberi saya sedikit hadiah setelah saya mendapat pujian, sehingga kredit saya dapat tercermin dalam sedikit, cukup. Feng Tianxing tertawa dan melambaikan tangannya. Mereka yang datang dengan setia tidak akan ditolak. Liu Laoleng memandang Feng Tianxing dengan tatapan kosong, dan kemudian melihat ke bawah ke sisinya. Itu adalah kekuatan dahsyat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Diskusi berisik dari orang-orang percaya secara bertahap sampai ke telinganya, dan Liu Lao menghela nafas tak berdaya. Apakah ini ajaran penguasa cahaya? Pantas saja aku tidak bisa memahaminya sebelumnya. Penambahan Liu Lao telah membentuk citra yang sama sekali berbeda untuk semua orang di dunia peri. Pernah menjadi anggota Mahkamah Agung, dan sekarang dia berlindung di kuil penguasa cahaya. Ini membuktikan kekuatan kuil penguasa cahaya, dan juga membuktikan bahwa gagasan kuil Dewa Lord of Light untuk menaklukkan Olympus diinginkan. Alhasil, semakin banyak orang yang mau bergabung dengan pasukan ekspedisi, dan hanya dalam satu hari, jutaan orang telah berkumpul. Masuknya orang yang terus-menerus tidak menyebabkan kuil penguasa cahaya jatuh ke dalam kekacauan. Dengan mata gelap, Kali Shero mengatasi masalah sepele orang-orang ini dalam semalam. Feng Tianxing memasuki ruangan ini penuh dengan segala macam informasi yang diteruskan. Kesadarannya tersapu sedikit, dan dia selesai memasak makanan di atas meja untuk Kali Shero sebelum dia berkata, "Bakatmu tidak boleh disia-siakan di sini. Aku bermaksud menjadikanmu pengawas logistik. Bagaimana menurutmu?" Kali Shero menghela nafas lega dan mengusap dahinya. Tuan Guang, hal terpenting dalam pertempuran adalah cadangan. Jika digantikan oleh orang lain, saya rasa dia tidak dapat menanganinya dengan baik. Meskipun ada template yang sudah jadi, bahkan jika saya telah membuat serangkaian sistem pengambilan keputusan tingkat rendah, tetapi tetap sama. Ada terlalu banyak orang, saya khawatir tidak ada yang bisa mengurusnya. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya sambil terkekeh, dan memanggil klon. Dan klon itu duduk di sampingnya dan terus memproses informasi yang dikirim. Kecepatannya sama sekali tidak lebih lambat dari Kali Shera. Feng Tianxing memanggil 2 avatar lagi secara acak, dan total 3 avatar bergantian bertugas. Jadi ada juga waktu untuk istirahat, dan 1 dapat diberangkatkan kapan saja. Apakah menurut Anda pengaturan ini layak? Kali Sheluo melihat ketiga klon, lalu ke Feng Tianxing, dan tiba-tiba menamparkan meja. Jika kamu memiliki obat ini sebelumnya, aku tidak akan terlalu lelah sehingga aku tidak berani menarik napas. Feng Tianxing sedikit tersenyum. Jika aku tidak mengujimu seperti ini, bagaimana aku tahu di mana batas atas kemampuanmu? Istirahatlah yang baik dan berangkatlah bersamaku besok.
Aku sangat nyaman dengan kata-katamu yang terus terang. Itu hanyalah klonku, hanya replika dari cara berpikirku. Aku ingin lebih banyak ide, berkata. Feng Tianxing mengulurkan tangannya. Ayo, bertarunglah denganku dan ambil Olympus. Aku butuh nasihatmu. Cari Seluo mendorong tangan Feng Tianxing, berdiri dan merapikan pakaiannya. Aku akan mengatakannya dulu. Jika kamu masih membutuhkanku untuk memohon pada Tian Wense atau sesuatu seperti itu, aku tidak akan repot untuk mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Feng Tianxing tertawa, menjentikkan jarinya, dan ramuan muncul di tangan Feng Tianxing. Coba ini. Pil obat yang dimainkan oleh Zhang Yun dan yang lainnya adalah hal yang baik untuk menghilangkan rasa lelah dan menyegarkan pikiranmu. Halishela mengambil pil obat dan menelannya dalam satu gigitan. Berapa banyak output yang dimiliki benda ini? Apakah ada efek sampingnya? Feng Tianxing menyukai jenis pidato langsung dan langsung ke intinya. Ayo pergi. Aku akan memberitahumu di jalan. Aku masih perlu menjelaskan sesuatu kepada Fatih di sini. Untuk satu malam, Feng Tianxing menaiki kapal perang baru di bawah pengawasan orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini interior kapal perang penuh dengan hukum antariksa, yang sepertinya tidak jauh dari ukuran kapal perang yang muncul pertama kali, namun menampung hampir 1 juta orang percaya. Berdiri di haluan kapal perang, Feng Tianxing memandang 3 kapal perang lainnya dengan sedikit perbedaan, lalu dia terbatuk. Berhenti bicara omong kosong, dan berangkat sesuai rencana awal. Saat kapal perang berangkat, Ares, Dewa Perang, datang ke kapal perang Feng Tianxing dan merendahkan suaranya. Sudah diatur, kamu bisa mencapai medan bintangku dengan mengikuti rute yang ditandai di peta bintang ini. Aku sudah membuat alasan di sini untuk melaporkan situasi militer ke Olympus, yang merupakan petunjuk tentang asap hitam terakhir kali. Kamu harus menunjukkan simpati kepada bawahanku. Kode rahasia telah dipesan. Ketika saatnya tiba untuk tim dengan kode rahasia, ingatlah untuk tidak mengejar terlalu keras. Feng Tianxing mengangguk setuju. Maaf mengganggu Anda. Setelah Ares, Dewa Perang, pergi, kata Cari Seluo. Lord Light, apakah orang ini kredibel? Posisi dan sikapnya kritis,